siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, dengar-dengar hari ini Pak Agus akan melakukan coaching ya dengan Bu Andari, apa benar? Benar, Bu? Oh ya, jadi Bu Andari minta di coaching ya Pak Agus? Iya, Bu. Sebelum Pak Agus dan Bu Andari akan melakukan coaching, saya izin untuk menjadi supervisor ya Pak. Iya, Bu. Sebelum kegiatan coaching dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Agus. Baik, Bu. Apakah boleh Pak Agus? Boleh, Bu, silakan. Terkait pertanyaan pertama, persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan sebelum melakukan coaching? Di sini saya menghadirkan diri secara penuh kepada Ibu Andari dan berusaha mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Ibu Andari, sehingga ketika saya mendengarkan secara aktif maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Andari sebagai pertanyaan berbobot, yang mana pertanyaan berbobot nanti akan memberikan pancingan kepada Ibu Andari untuk merumuskan beberapa solusi terhadap masalah untuk yang dihadapi oleh Ibu Andari. Oh baik. Jadi untuk persiapannya itu nanti akan hadir secara penuh, terus akan menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Andari saat coaching. Begitu ya Pak Agus? Iya, Bu, begitu. Oh ya, ada pertanyaan lagi Pak Agus, yaitu terkait kompetensi coaching. Itu apa sih menurut Pak Agus yang akan dikembangkan oleh Pak Agus sendiri? Terkait dengan kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan pertanyaan berbobot ini menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Bagaimana keterampilan seorang coaching untuk memberikan pancingan untuk memberikan solusi, seperti itu, Bu. Jadi Pak Agus akan mengembangkan mengembangkan kompetensi atau lebih fokus lagi pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach itu sendiri, nggih? Iya, Bu. Di sini coachingnya Bu Andari, benar Pak Agus? Benar, Ibu. Jadi nanti dengan pertanyaan berbobot itu, Pak Agus sebagai coach dan Bu Andari sebagai coach akan dapat mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, begitu nggih Pak. Iya, Bu. Menurut Pak Agus sendiri, dan ini menjadi pertanyaan terakhir ya Pak, menurut Pak Agus indikator ketercapaian dari coaching hari ini itu apa? Indikator ketercapaian untuk coaching hari ini bersama Ibu Andari, yaitu sebagai coach mampu menghadirkan solusi terhadap permasalahan dari beliaunya sendiri. Jadi dari coach dia lebih tanggung jawab terhadap penyelesaian masalahnya yang telah ia lakukan, gitu, Bu. Oh ya, jadi untuk ketercapaian indikatornya itu bagaimana intinya coach dapat mencari solusi sendiri terhadap permasalahannya dan juga dapat bertanggung jawab, begitu nggih? Nah, saya rasa untuk hari ini cukup Pak Agus, dan siang ini saya mohon izin lagi apabila nanti ketika Pak Agus bersama Bu Andari melakukan coaching, saya izin untuk melakukan pengamatan. Begitu Pak Agus. Baik, Bu, silahkan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan saat saya coaching nanti, Bu. Terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini ya Pak. Nanti sampai ketemu lagi pada kegiatan coaching bersama dengan Bu Andari. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang, Bu Andari. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Selamat siang Pak Agus, alhamdulillah kabar saya baik. Kabar Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Ini kok kelihatannya Bu Andari ada rasa lemes sekali sepertinya. Kenapa, Bu? Ya ini Pak, jadi saya punya unek-unek. Saya itu ingin sekali meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola diri Pak, untuk membagi melakukan peran-peran saya gitu. Banyak sekali ini yang sedang saya pikirkan. Badan juga sepertinya kok sedang tidak fit begitu Pak. Saya sedikit merasa stres.
saya mengalami kelelahan baik fisik maupun pikiran. Jadi mungkin itu yang menyebabkan saya lemas, Pak. Saya ini merupakan ibu dari 2 orang putra, kebetulan juga usia mereka masih kecil-kecil. Ditambah lagi saya itu mengajarnya anak usia dini, Pak. Saya mengajar di TK, di mana mereka juga membutuhkan pengawasan yang sangat lebih, sangat ekstra. Saya juga dituntut untuk datang lebih awal ke sekolah karena otomatis dengan anak-anak yang berusia dini, pengawasan, penjagaan harus lebih ekstra lagi. Saya harus sampai di sekolah pukul 6:30. Jarak dari rumah ke sekolah juga lumayan jauh, Pak. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor saya mengalami kelelahan. Ditambah lagi saya sekarang sedang menjalani pendidikan, Pak. Jadi seperti menumpuk begitu yang saya rasakan lelahnya. Oh iya. Jadi karena peran-peran yang dijalani jenengan ya masih kagungan putra yang masih kecil-kecil dan juga tugas mengajar masih ditambah lagi jenengan masih menempuh pendidikan, itu yang membuat Anda terlihat lelah gitu, nggih? Iya, Pak, betul sekali. Nah, itu Bu Andari merasa seperti itu, apakah di sekolah juga banyak pekerjaan atau bagaimana, Bu? Jadi kebetulan, Pak, di kelas saya itu saya dapat amanah anak berkebutuhan khusus. Jadi otomatis saya harus mengeluarkan tenaga yang ekstra, kesabaran yang ekstra, ya, penanganan yang ekstra juga terhadap anak tersebut. Bapak Persa sendiri kan anak usia dini yang yang seperti umumnya gitu, mereka kan energinya banyak sekali ya, Pak, ya. Iya, jadi masih ditambah ini saya dapat amanah anak yang berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut memiliki kesulitan dalam memfokuskan diri. Dia juga ada gangguan dengan motoriknya, dia juga hiperaktif, impulsif, kesulitan memusatkan perhatian. Jadi itu juga mungkin salah satu faktor penambah rasa lelah yang saya rasakan, begitu, Pak. Iya. Baiklah. Jadi Ibu ingin meningkatkan kemampuan diri dalam mengelola diri, menjalani peran-peran Ibu. Kompetensi dalam mengelola diri yang Ibu miliki saat ini kira-kira sudah mencapai berapa jika dalam skala 1 sampai dengan 10, Ibu? Ada di skala 7, Pak. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira kompetensi dalam mengelola diri akan menjadi skala target berapa yang Ibu inginkan? Saya menginginkan mencapai di angka 9, Pak. Oh, bagus sekali, Bu. Apa yang Bu Andari lakukan untuk usaha Ibu mengembangkan semangat, menjadi fresh kembali dan meningkatkan kompetensi sendiri dalam menjalankan peran-peran Ibu tersebut. Nah, ini bagaimana selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi diri ini, Bu, yang akan Ibu laksanakan? Kalau saya itu, Pak, ketika lelahnya itu melanda, penatnya melanda, saya berusaha untuk melakukan aktivitas yang saya sukai. Jadi mencoba untuk merefresh, mencoba untuk menghilangkan penat tersebut, dan saya juga menjaga hubungan baik di sekolah, Pak, baik dengan murid dan juga dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi supaya bisa terjalin suasana yang menyenangkan, begitu, Pak. Oh ya, bagus sekali, Bu. Nah, itu cara Bu Andari kalau sekolah bagaimana moodnya bisa kembali lagi seperti itu ya. Kalau di rumah bagaimana Bu Andari kalau supaya Bu Andari bersemangat kembali untuk sekolah seperti itu? Saya berusaha memanajemen waktu, Pak. Jadi pagi-pagi betul saya harus mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-anak juga untuk kita bisa berangkat bersama, supaya saya juga tepat waktu datang ke sekolah, tidak terlambat, tidak juga terlalu lama begitu di perjalanan. Jadi saya harus persiapkan betul-betul kewajiban-kewajiban yang harus saya lakukan, dan juga bisa lancar untuk bisa sampai ke sekolah, begitu, Pak. Oh iya. Apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Jadi gini, Pak, jadi saya selalu mencoba untuk selalu berdoa terlebih dahulu sebelum saya berkegiatan, mohon pertolongan dari Allah supaya saya bisa menjalankan peran-peran yang
saya lalui dengan baik itu Pak, membersamai anak-anak di rumah, di sekolah juga berusaha membuat hubungan baik antara dengan siswa dan juga dengan teman-teman, membuat suasana yang menyenangkan. Kalau bawaannya saya lemes itu nanti istilahnya anak-anak kesetrum Pak, jadi gurunya kurang greget, nanti anak-anak juga ikut nggak greget begitu. Jadi gimana caranya bikin suasana yang menyenangkan bersama anak-anak, membangun hubungan yang baik, dan juga membuat suasana yang mengasihkan Pak untuk mereka. Begitu pula dengan teman-teman rekan kerja Pak. Jadi gimana caranya membuat hubungan yang baik, suasana yang cair begitu, tidak sepanan. Jadi saya tambah fresh gitu loh Pak kalau suasananya seperti itu. Iya Bu. Nah itu cara Bu Andari kalau di sekolah bagaimana moodnya bisa kembali lagi. Kalau Bu di rumah bagaimana Bu Andari lakukan supaya Bu Andari bersemangat kembali untuk ke sekolah. Saya selalu berusaha Pak memanajemen waktu untuk membagi tugas-tugas saya, mengerjakan tugas-tugas saya, mempersiapkan semuanya dari pagi-pagi betul supaya saya juga tidak terlambat datang ke sekolah, anak-anak juga siap berangkat bersama dengan saya, begitu Pak. Oh, baik, bagus sekali. Tadi Bu Andari sudah berupaya membangun mood yang baik bersama anak-anak dan juga berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Nah itu sudah dilaksanakan belum Bu? Alhamdulillah sudah Pak, sudah terlaksana. Tapi yang namanya mood kan kadang naik dan turun ya Pak ya, seiring dengan banyaknya tugas-tugas yang kita hadapi. Tapi saya menyikapinya gimana caranya untuk menumbuhkan rasa syukur atas apa yang diberikan kepada saya sekarang. Bisa seperti ini, lihat rekan-rekan yang lain juga Pak, ternyata yang jauh lebih jauh dari saya, rumahnya itu juga banyak gitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya selalu memompa semangat saya sehari-hari begitu Pak. Oh iya. Nah, berarti Bu Andari sudah berkomitmen sebelum berangkat ke sekolah moodnya bagus dengan cara yang tadi Bu Andari sampaikan. Terus kalau menurut Bu Andari untuk menjaga komitmen, siapa sih yang bisa menjaga komitmen itu? Apakah ada orang lain atau siswa tertentu yang akan Ibu laksanakan? Oke. Tentunya komitmen itu berlaku untuk diri saya dulu ya Pak, terutama saya harus berkomitmen pada diri saya untuk terus berusaha bersemangat. Saya juga melihat keluarga di mana mendapatkan dukungan, semangat, support, doa, dan juga selanjutnya teman-teman yang punya pengalaman sama seperti saya, kami banyak sharing Pak. Jadi banyak orang yang berperan dalam komitmen ini. Saya juga melihat anak-anak didik saya, itu yang terus memompa semangat saya Pak, karena sebagai guru pastinya tujuan kita kan membersamai mereka ya Pak ya, mendidik mereka dengan baik, dan di dalam agama yang saya anut, melakukan segala sesuatu dihadirkan dengan rasa ikhlas, insya Allah segalanya akan Allah mudahkan. Iya. Dengan adanya saat kita di sekolah, anak-anak itu bisa membangun mood seperti itu ya Bu ya? Iya Pak. Baiklah, berarti kalau Bu Andari sedang dilanda rasa capek, lelah, ingat keluarga, ingat siswa, ingat tanggung jawab sebagai seorang guru, nah itu menumbuhkan mood yang bagus seperti itu gitu ya? Iya Pak, betul sekali. Saya juga kadang, saya kan sering mendokumentasikan apapun ya Pak ya, baik video maupun foto. Saya lihat kalau sedang lelah itu, saya buka-buka lagi videonya, fotonya, itu kok juga memompa semangat saya lagi Pak. Jadi meskipun penuh perjuangan dan tidak mudah, tapi kok saya insya Allah akan menjalaninya itu dengan semangat begitu Pak. Iya. Memang kalau ingin mendapatkan sesuatu itu penuh dengan perjuangan itu. Iya Pak. Bagus sekali apa yang sudah Ibu sampaikan. Apakah Ibu memiliki gambaran tentang pengelolaan diri yang akan Ibu lakukan seperti itu? Ya Pak, alhamdulillah saya sudah ada gambaran saat ini. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali yang Ibu sampaikan tadi.
apa yang kita bahas hari ini saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan Ibu implementasikan hal tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti ya Bu ya. Baik Pak, insya Allah akan saya implementasikan dan akan saya beritahukan kepada Ibu di pertemuan kita berikutnya. Baiklah, berarti Ibu akan mengimplementasikan yang sudah disampaikan tadi. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Semoga nantinya akan lebih baik lagi seperti itu ya Bu. Ya Pak, terima kasih sekali hari ini sudah bersedia untuk mendengarkan cerita saya Pak. Saya sudah merasa lega, sudah mendapatkan gambaran juga. Terima kasih banyak ya Pak. Amin, terima kasih. Ya, semoga saja nanti saya harapkan di minggu berikutnya atau nanti setelah Ibu laksanakan kegiatan ini ada kabar baik yang akan Ibu sampaikan, dan nantinya semoga hal semacam ini, coaching seperti ini dapat menumbuhkan rasa semangat, memiliki dampak yang positif dalam pembelajaran di kemudian hari. Betul Bu? Oke, terima kasih sekali Ibu. Sama-sama, terima kasih ya Pak. Ya, ini sami-sami. Assalamualaikum Pak Agus, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dian, selamat siang Bu. Selamat siang Pak Agus. Alhamdulillah tadi Pak Agus sudah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Andari nggih. Apakah berjalan dengan lancar? Ya, alhamdulillah terkait dengan aktivitas coaching yang saya lakukan bersama Ibu Andari sudah lancar dan sudah ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Andari Bu. Berarti sudah berjalan dengan lancar nggih Pak Agus. Dan Bu Andari sendiri sudah menemukan atau mendapatkan solusinya dari permasalahan beliau. Karena Pak Agus sudah selesai coaching bersama dengan Bu Andari, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan dengan Pak Agus. Siap Pak? Siap Bu. Terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Pak Agus setelah melakukan coaching bersama Bu Andari sendiri? Setelah melakukan coaching bersama Ibu Andari, perasaan saya lega Bu, bahagia karena mampu membimbing teman dalam mencari solusi terhadap permasalahannya. Berarti perasaan Pak Agus senang karena Bu Andari sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Terkait dengan permasalahan coaching tadi selama kegiatan coaching berlangsung, saya juga mencatat beberapa kegiatan dari Pak Agus dan juga Ibu Andari. Yang pertama, Pak Agus dan Bu Andari tadi sudah menerapkan alur tirta dengan baik, dan Pak Agus juga sudah menyampaikan tujuan dari coaching hari ini. Terus untuk Bu Andari sendiri sudah bisa mengidentifikasi apa saja sih permasalahan yang ada pada beliau, dan Bu Andari sudah berencana akan melaksanakan rencana aksi seperti apa. Tadi saya sudah melihat alur tirta pada saat Pak Agus melakukan coaching dengan Bu Andari. Selanjutnya, saat Pak Agus melakukan coaching tadi sudah dilakukan dengan baik dan sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Andari sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Pak Agus pun juga sudah hadir secara penuh dan sudah mendengarkan secara aktif. Selanjutnya, saya akan bertanya Pak Agus terkait dengan kompetensi apa sih yang akan dikembangkan oleh Pak Agus ke depannya dalam kegiatan coaching. Baik, untuk peningkatan kompetensi yang akan saya kembangkan terkait aktivitas coaching ada 3. Yang pertama, kompetensi yaitu hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini saya ingin kembangkan pertanyaan yang berbobot. Ibu, nanti ketika seorang coach menyampaikan pertanyaan yang berbobot, dia akan menggali pertanyaan pada coachingnya dan dituntut untuk mencari jawaban dan solusi, sehingga coach dari pertanyaan yang berbobot tersebut akan dapat mengeksplor jawabannya terkait permasalahan yang dihadapinya Bu.
Jadi dari ketiga kompetensi tadi, yaitu hadir secara penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Agus akan lebih meningkatkan atau mengembangkan lagi pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, nggih Pak nggih. Pak Agus nantinya berharap yaitu Bu Andari sebagai coach dapat mengidentifikasi masalahnya dengan baik dan akan mendapat solusi dari permasalahan beliau. Seperti itu Pak. Iya Bu. Dan yang sudah dilakukan Pak Agus tadi dalam kegiatan coaching bersama dengan Bu Andari untuk perbaikan ke depan ya Pak, untuk perbaikan coaching yang akan datang, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus karena saya sudah diizinkan untuk melihat proses coaching antara Pak Agus dengan Bu Andari. Semoga kompetensi yang akan dikembangkan terkait pertanyaan yang berbobot kedepannya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas masukannya Ibu untuk saya agar menjadi perbaikan buat saya kedepannya dalam kegiatan coaching di sesi berikutnya. Iya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, saya tutup kegiatan supervisor pada siang hari ini ya Bapak. Terima kasih karena saya sudah diizinkan untuk mengamati coaching antara Bu Andari dengan Pak Agus. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu.